Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Gimnastiar dengan NPM 241705011. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu proses belajar saya mengenai materi gerbang logika dengan transistor. Di sini saya akan menunjukkan proses belajar saya. Yang pertama, saya akan belajar mengenai gerbang logika. Nah, sebenarnya saya sudah mendapatkan pelajaran ini di mata kuliah logika pada semester 1. Itu logika. Jadi kita belajar gerbang logika dan tabel kebenaran di situ. Namun sekarang juga saya akan mengulas kembali materi tersebut dan saya mengambil referensi materi di decoding. Nah, ini kita belajar gerbang logika dan tabel kebenaran. Di sini gerbang logika. Gerbang logika adalah logic gates, adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Jadi 1 itu true dan 0 itu false. Tuh. Fungsinya itu untuk apa sih? Fungsi gerbang logika itu untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true or false. Biasanya terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Nah, selanjutnya ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini nilai tabel kebenaran diartikan sebagai tabel kombinasi-kombinasi variabel memasukkan input yang menghasilkan output yang logis. Nah, langsung saja di sini ada jenis-jenis gerbang logika. Yang saya tahu itu ada AND, ada OR, ada NOT. Habis itu ada NAND, NOR, SOR, sama XNOR. Nah, dia ini bedanya gerbang logika sama operator logika itu. Kalau operator logika itu ada jika makanya, ada implikasi, biimplikasi gitu. Kalau di sini kan, kalau di gerbang dia nggak ada kayak gituan. Jadi dia langsung AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, sama XNOR. Apa aja sih itu? Coba kita lihat. Gerbang AND itu bentuknya seperti ini. Nah, gambarnya itu harus seperti ini. Jenis gerbang pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jadi input A, input B menghasilkan satu output nanti dengan lambangnya seperti ini. Dan jika semua salah inputnya, maka salah. Dan jika salah satunya salah, maka salah. Nah, dia itu akan bernilai benar jika semuanya benar atau kedua bilangan benar. Contoh nih, bilangan pertama false, false, maka hasilnya false. Nah, salah satunya salah, bilangan pertama benar, bilangan kedua salah, ataupun sebaliknya, itu hasilnya juga false. Sedangkan jika dua-duanya true atau benar, maka hasilnya baru benar. Selanjutnya bilangan gerbang OR itu sama aja sebenarnya, namun kalau si OR ini, kalau ada salah satunya benar, itu udah pasti benar. Nah, jadi kita masukin juga ini bilangan di sini A dan B, atau bilangan pertama, bilangan kedua akan menghasilkan suatu output di sini. Nah, ini tuh lambangnya beda. Kalau ini kan dia lebih tumpul, yang ini lebih lancip aja sih. Nah, di sini contohnya kalau misalnya false false maka false, jika true false maka true, jika false true maka true, jika true atau true maka true gitu. Lanjut ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini sebenarnya yang paling gampang ngapalnya, karena gerbang NOT ini cuma kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita memberikan input true di sini, hasilnya di sini maka adalah false. Dan kebalikannya, jika kita menginputkan false di sini, maka hasilnya bakal true gitu. Nah, gerbang NOT ini berfungsi untuk sebagai pembalik keadaan gitu. Selanjutnya ada gerbang NAND. NAND itu sebenarnya kan ini gerbang NOT itu kan kita lupa bahas, ini dia segitiga gitu. Habis itu ada ujungnya lah, ada bulat di ujungnya gitu di tempat output. Nah, ini tuh yang menandakan nanti nih ada sebenarnya NAND itu adalah NOT dan AND gitu loh. Nah, di sini kan kayak AND kan, tapi ada NOT-nya juga, ada si bulatan di sini. Nah, jadi kita ngasih 2 inputan, hasilnya di sini adalah seperti ini di tabel kebenaran. Jika keduanya salah, jika keduanya false, maka hasilnya true. Jika salah satunya true, salah satunya false, itu juga hasilnya true. Habis itu dia true. Habis itu jika keduanya true, maka false. Sebenarnya jadi kebalikan aja, kebalikan dari tabel kebenaran si AND. Nih, tabel kebenaran si AND kan
false, 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 true. Sedangkan NaN ini true, 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 false gitu. Nah, NOR juga sama aja, kebalikannya dari OR. Dia akan bernilai dia akan bernilai true jika keduanya false. Ini kan tadi kan dia akan bernilai false ketika keduanya false. Nah, ini ketika keduanya false, maka dia akan menjadi true. Nah, ini dia. Lanjut kita ke SOR. SOR ini adalah gerbang yang memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output juga sama. Nah, di sini sintaksnya kalau SOR ini dia ada ciri khas di belakangnya ada garis kayak gini, teman-teman. Nah, di sini kita ngeliat tabel kebenarannya, dia itu akan bernilai benar jika dia tidak sama gitu. Jadi bukan true true atau false false. Jadi dia akan bernilai benar jika salah satunya true dan salah satunya false. Nah, jika input pertama true, input kedua false, maka hasilnya adalah true. Jika input pertama false, input kedua true, maka hasilnya akan true juga gitu. Tapi jika dua-duanya true atau dua-duanya false, itu hasilnya akan false gitu. Nah, terakhir ada gerbang XNOR, itu gerbang yang memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output juga. Oke. Jadi bentuknya hampir sama SOR, tapi dia ditambah NOT. Nah, kita lihat di sini N sama ada N-nya, ini bedanya. Nah, berarti harusnya sih logikanya kebalikan dari ini dong. Nah, kita lihat benar ternyata XNOR ini, jadi dia suka yang kembar. Kita cara ingatnya, karena false false dia true, true true false. Tapi jika dia salah satunya beda, itu bakal jadi false. Nah, gitu. Nah, kesimpulannya sih ya kayak gitu aja, teman-teman. Jadi kita tanya nih, fungsi gerbang logika pada transistor ya, kalau nggak salah ya, pada transistor apa sih? Nah, kita tanya, gerbang logika pada transistor berfungsi untuk mengatur aliran sinyal listrik berdasarkan aturan logika tertentu seperti AND, OR, NOT, SOR, dan sebagainya. Dalam konteks transistor, gerbang logika biasanya dibangun menggunakan serangkaian elektronik yang memanfaatkan transistor sebagai saklar unik untuk mengendalikan aliran listrik. Nah, gitu. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi ya, semuanya. Oke. Kita mau lihat, coba kita cari apakah ada contoh penerapan gerbang logika pada transistor. Gerbang transistor. Tuh. Nah, ini di sini ada transistor gerbang N. Penggunaan transistor untuk konstruksi gerbang logika bergantung pada kegunaannya sebagai saklar cepat. Oke, di sini. Untuk logika N, transistor disusun secara seri dan kedua transistor harus dalam keadaan konduksi untuk menghasilkan output tinggi. Nah, di sini tuh masuk di sini, masuk di sini. Outputnya bakal ada di sini. Kita lihat lagi transistor gerbang OR. Nah, gerbang OR, untuk logika OR, transistor berada pada dalam posisi paralel dan outputnya mencapai tinggi jika salah satu transistor menghantarkan arus. Habis itu lanjut nih rangkaian gerbang transistor NaN. NaN. Itu ya kayak gini bentuknya. Nah, kita bedain nih. Bedanya apa? Tuh, bedanya kalau outputnya di sini dan dia outputnya di sana. Untuk logika NaN, transistor disusun secara seri tetapi outputnya berada di atas. Nah, tadi kan outputnya di bawah tuh. Outputnya tinggi kecuali jika input A dan B tinggi. Dalam hal ini output diturunkan mendekati potensial ground. Nah, kayak gini dia bentuknya. Nah, transistor ganda gerbang NOR itu. Untuk NOR itu transistor sejajar dengan keluaran di atasnya, sehingga jika salah satu kedua masukan tinggi, keluarannya menjadi rendah. Dan terakhir gerbang NOR sebagai transistor tunggal, dia bentuknya kayak gini. Tuh, dia perbedaannya, yang ini lebih kompleks, yang ini nggak terlalu kompleks karena dia tunggal.
hanya satu transistor yang digunakan dengan dua masukan yang dihubungkan ke basisnya melalui resistor. Jika salah satu atau keduanya masukan tinggi, keluarannya menjadi rendah. Begitu. Nah, itu yang kita pelajarin dari sini. Kita minta rangkumannya dari GPT aja. Nih, kita nggak mau teman-teman belajar dari GPT. Jadi kita tanya, jadi fungsi, jadi gerbang logika dalam transistor itu kerjanya bagaimana sih? Dan bagaimana hubungan antara keduanya? Nah, gerbang logika dalam transistor bekerja dengan memanfaatkan sifat dasar transistor sebagai saklar elektronik yang dapat mengalirkan atau menghentikan aliran listrik berdasarkan sinyal input. Tuh. Transistor bekerja dalam dua mode, yaitu on dan off. Setiap gerbang logika dapat dibangun dengan menggunakan kombinasi transistor yang sesuai untuk memanipulasi aliran listrik berdasarkan aturan logika tertentu. Nah, ini seperti yang tadi ya. Saya contohin satu aja, gerbang N itu cara kerjanya jika kedua input adalah high, kedua transistor akan berada dalam mode on. Kemudian aliran listrik mengalir melalui rangkaian menghasilkan output 1. Jika salah satu output adalah 0, salah satu transistor akan berada dalam mode off dan memutus aliran listrik dan menghasilkan output 0. Hubungan dengan transistor itu, kedua transistor bekerja untuk bersamaan untuk memastikan bahwa aliran listrik hanya terjadi jika kedua input hanyalah 1. Gitu. Nah, contohnya nih, misalkan kita memiliki gerbang N dengan dua input A dan B. Jika A1, B1, kedua transistor berada dalam kondisi on, maka outputnya menjadi 1 atau true. Jika A0 dan B1, transistor untuk A akan off dan outputnya menjadi 0. Jika A1 dan B0, B akan off, outputnya menjadi 0, dan jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, transistor akan off dan outputnya juga menjadi false. Nah, dengan cara ini, transistor bekerja untuk mengarahkan aliran listrik sesuai dengan fungsi logika yang diinginkan. Kesimpulannya, transistor berfungsi sebagai saklar elektronik dalam rangkaian gerbang logika. Gitu, teman-teman. Jadi, yang kita dapetin, jadi transistor ini, jadi gerbang logika akan berfungsi sebagai transistor untuk mengatur aliran sinyal listrik berdasarkan aturan logika tertentu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, sekian pemahaman saya mengenai sekian pemahaman dan proses belajar saya mengenai gerbang logika dengan transistor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.